Salam, sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa ada pada kita semua. Kali ini kita masih mau membaca kisah-kisah seputar Natal menjelang kelahiran Kristus Yesus. Saya ingin membacakan pujian Maria, yaitu nyanyian pujian Maria dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55, saudara. Dikatakan begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya. Jadi setelah Maria menerima kabar tentang dia akan mengandung Yesus Kristus yang adalah dari Roh Kudus, reaksinya di ayat-ayat sebelum kita melihat bagaimana Maria terkejut dan lain sebagainya. Tetapi di Lukas 1 ayat 38 kita tahu pada akhirnya Maria mau menuruti dengan mengatakan bahwa di Lukas pasal 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, seharusnya kita bisa berkata bahwa jadilah padamu ya Tuhan menurut perkataanmu. Bukankah engkau mengatakan sendiri perkataan-perkataanmu adalah hidup? Kemana kita harus pergi? Kemana kita harus sembunyi? Kemana kita harus menghindar? Bahkan Daud berkata, ke dasar samudra sekalipun kalau kita pergi, di situ ada roh Tuhan. Menyeberang, terbang ke langit, ke lapisan tertinggi, di situ pun ada roh Tuhan. Jadi memang patutlah kita seperti Maria, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, kita berserah kepada Tuhan. Bahkan ketika Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, dia selalu berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Inilah bentuk suatu kerendahan hati seorang yang taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hal itu bisa terjadi kalau kita mengetahui, mengenal, mengerti, memahami firman Tuhan, khususnya mengenai perkataan-perkataan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjalani hidup kita bahkan memuji Tuhan seperti di nyanyian Maria ini yang mengatakan bahwa yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nama yang diperkenalkan kepada Maria, anak yang akan dilahirkan itu adalah Yesus, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Itu adalah nama yang kudus, nama yang tidak boleh kita pergunakan dengan sembarangan sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen-momen Natal, mungkin kita tinggal seminggu lagi atau beberapa hari lagi, secara kalender gereja tanggal 25 adalah hari Natal. Kita mengenang kembali, merenung kembali apakah hati kita bisa dan kita mau belajar seperti Maria yang belajar rendah hati dan selalu mengatakan, jadilah apa yang telah engkau katakan itu padaku. Aku ini hanya sekedar hamba, aku ini adalah sekedar orang kecil. Jangan pernah menjadi congkak, saudara. Jangan pernah kita merasa tahu segala-galanya, kita lebih mengerti segala-galanya. Tapi biarlah kita selalu berkata seperti anak kecil yang Tuhan Yesus inginkan ketika kita bersikap berhadapan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Sekali lagi, oleh karena itu jangan lupa baca Injil-Injil, di mana di situ terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau orang Kristen sejati, engkau akan mengerti dan mengenal perkataan-perkataan Kristus dengan baik dan benar, bukan dari segi doktrin gereja, tapi engkau belajar. Oleh karena itu baca terus firman Tuhan, ulang-ulang terus dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
kalau perlu sampai 20 kali, 50 kali. Maka hikmat Tuhan akan menyertai engkau dan akan engkau selalu berkata, aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang telah engkau katakan. Karena perbuatan-perbuatanmu yang lalu, kini dan masa depan adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami belajar dari doa Maria, kami belajar dari perkataan-perkataan Maria. Ini hal yang luar biasa dan tolong kami untuk bisa terus-menerus menuruti perkataan-Mu. Demi anugerah dan kebaikan-Mu kami bersyukur, haleluya, amin.